Bab 1356 Gerakan Cepat. Saat atmosfer di dataran domain utara meraung, energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba melonjak ke langit dan 10 siluet aneh lainnya terhempas, memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Ini sudah gelombang ke-8. Mu Chen dengan sedih memandangi orang-orang yang menyedihkan itu. Sejak mereka melangkah ke dataran domain utara, ini sudah menjadi gelombang ke-8 yang menghalangi mereka. Mereka tidak lemah, dan setiap gelombang praktis memiliki keberadaan penguasa bumi yang sempurna. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menembus pertahanan Long Xiang, Mandala, Lingxi, dan Jianglong. Adapun kediamanmu, selain penguasa bumi besar seperti Liu Tiandao, sisanya ada di sini untuk pertunjukan. Adapun Mu Chen, dia masih belum bergerak. Jelas, penghalang itu tidak cukup bagi penguasa tempat tinggal untuk bergerak sendiri. Sekelompok lalat. Mandala berkata dengan dingin. Dia merasa terganggu dengan orang-orang ini. Mereka hanya mencoba menguras tenaga kita. Saat aura kita melemah, mereka yang mengincar mungkin akan mendatangi kita. Lingxi berkata dengan lembut. Kalau begitu biarkan mereka datang, kita akan lihat siapa yang mendapat tawa terakhir. Long Xiang tersenyum sinis dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya yang sesekali terbentuk menjadi gambar gajah naga, memancarkan kekuatan menakutkan yang menggetarkan angkasa. Jianglong melipat kedua lengannya. Lawan-lawan ini jelas tidak bisa memasuki matanya. Bagaimanapun, lawan yang dia lawan di masa lalu semuanya adalah penguasa surgawi abadi. Meskipun itu karena tentara naga hitam sebagai sebuah entitas, dia juga bisa dianggap sebagai seseorang yang telah memperluas pandangannya. Kita bisa dianggap berada di dataran domain utara sekarang, dan orang-orang ini mulai ketakutan. Mu Chen dengan lembut tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa penghalang mulai berkurang. Terbukti, setelah gelombang kegagalan ke-8, orang-orang ini mulai kehilangan semangat. Ayo pergi dan langsung menuju ke kedalaman. Mu Chen tersenyum dan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat santai. Seolah-olah tatapan di sekitarnya tidak ada apa-apanya. Ternyata, itu karena Mu Chen semakin tidak sabar, menyebabkan para ahli di dataran domain utara merasa takut dan mereka tidak berani seberani sebelumnya. Melalui berbagai konfrontasi, mereka sudah bisa mengetahui bahwa meskipun kekuatan Mu Abode, secara umum, tidak lemah, para ahli tingkat atas mereka sangat kuat. Tak satu pun dari 4 penguasa bumi yang disempurnakan itu adalah lawan yang mudah, dan mereka dapat dianggap sebagai elit, bahkan di antara alam penguasa bumi yang disempurnakan. Menurut perkiraan mereka, mereka membutuhkan setidaknya 8 penguasa bumi yang disempurnakan untuk menghentikan 4 jenderal itu. Lebih jauh lagi. Itu tidak termasuk penguasa tempat tinggalmu yang dalam dan tak terduga. Meskipun Mu Chen hanya tampak berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan semu, tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka telah menerima berita bahwa penguasa tempat tinggal yang muda dan misterius inilah yang membuat 3 tetua dari Sekte Awan Valet menjadi penguasa bumi yang lebih rendah. Cara seperti itu bisa diklaim sebagai tidak biasa. Tempat tinggalmu ini benar-benar sesuatu. Mereka cukup mampu, tak heran mereka ada di sini untuk posisi tuan. Tapi penghalang terbesar mereka bukanlah orang-orang ini, tapi 3 tuan di kedalaman dataran domain utara. Ya, mereka bertiga adalah eksistensi yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat surgawi. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi yang disempurnakan biasa. Mungkin di mata mereka, pertarungan di sini hanyalah sebuah permainan. Sangat disayangkan bahwa tempat tinggalmu ini masih akan gagal pada akhirnya. Banyak pasukan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka melihat pihak yang mengganggu. Bahkan jika Mu Abode berhasil merobohkan 8 gelombang, tidak ada yang menyukai mereka. Itu karena fondasi 3 pasukan Overlord di domain utara terlalu kokoh. Rombongan Mu Abode melakukan perjalanan melalui dataran domain utara. Meskipun mereka tidak cepat, mereka yang menghalangi jalan mereka mundur seperti air surut. Mereka telah menyadari kesenjangan di antara mereka setelah menyaksikan kekuatan Mu Abode. Jadi jika mereka maju, maka mereka hanya akan berakhir seperti orang-orang yang malang tadi. Dengan demikian, rombongan Mu Abode dengan mudah mencapai kedalaman tanpa hambatan. Ketika dia tiba di wilayah ini, Mu Chen dapat merasakan bahwa meskipun kekuatannya telah menurun, kualitasnya telah meningkat. Jelas, siapapun yang bisa berada di sini agak terkenal di domain utara, jadi mereka secara alami kuat. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah hanya karena pihak lain telah tumbuh lebih kuat. Dia memimpin semua orang, memotong dataran domain utara seperti pisau tajam. Namun yang mengejutkan, tidak ada yang bergerak dan membiarkannya lewat. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, dia tidak merasa senang.
Alisnya berkerut karena dia bisa merasakan bahwa orang-orang itu menatapnya dengan tatapan mengejek. Dilihat dari penampilannya, seolah-olah ada pertunjukan bagus yang menunggu mereka. Mandala menoleh untuk melihat Mu Chen, yang tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya saat dia bergerak maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan demikian, dia juga tidak berbicara lagi saat dia mengikutinya. Setelah melakukan perjalanan untuk waktu yang lama, para ahli di sekitarnya mulai mundur dan mengungkapkan tanah tandus dengan 9 orang yang dengan dingin menatap mereka. Mereka bersembilan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kesembilan orang itu adalah penguasa bumi yang disempurnakan dan bahkan para elit. Benar-benar mengintimidasi dengan formasi ini berkumpul di sini. Mata Mandala, Lingxi, Longxiang, dan Jianglong menyipit ke arah mereka bersembilan sebelum ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Jelas, mereka bisa merasakan tekanan dari mereka bersembilan. Mereka adalah ahli dari Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Lang Emas. Sepertinya mereka akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergabung untuk menghentikan kita di sini. Mandala berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang menghalangi mereka adalah kekuatan di bawah 3 tuan, tapi para ahli yang sebenarnya akhirnya muncul. Melirik sekilas, memang benar seperti yang dikatakan Mandala. Di antara 9 orang itu, 3 di antaranya mengenakan perban ungu, 3 perban abu-abu, dan 3 mengenakan perban emas. Orang-orang ini bisa dibilang yang terkuat di antara ketiga pasukan itu, selain para pemimpinnya. Mandala menjelaskan dengan ekspresi serius, yang dengan ringan diangguk oleh Mu Chen, tetapi ekspresinya tidak berubah. Tempat tinggalmu yang kecil juga berani memerintah domain utara. Kalian hanya mendekati kematian. Ketika mereka melangkah ke wilayah itu, 9 penguasa bumi yang sempurna itu mengarahkan pandangan mereka dan dengan dingin berteriak. Pergi dari dataran domain utara dan serahkan istana surga kuno. Lakukan itu, dan kami akan membiarkan kalian pergi. Jika tidak, kediamanmu kalian akan dihapus setelah hari ini. Suara mereka bergema di antara langit dan bumi, menarik perhatian pasukan lainnya. Ketika mereka melihat 9 siluet yang menghalangi jalan, mereka tercengang. Mereka secara alami dapat mengetahui bahwa ke-9 orang itu secara praktis berada tepat di bawah 3 pemimpin. Sepertinya langkah kakimu Abode akan terhenti di sini. Kurang ajar. Longxiang dengan dingin tersenyum saat dia melihat 9 siluet dengan tatapan buas. Raungan seekor gajah naga bergema di sekelilingnya dengan niat membunuh yang pekat berkedip-kedip di matanya. Saat Lingxi bergerak, segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Mandala, di sisi lain, mengeluarkan cambuk hitam berduri dan Jianglong juga mulai melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Jelas, mereka sedang bersiap untuk bertarung. Tapi saat mereka hendak bergerak, Mu Chen dengan lembut melambaikan tangannya. Biar aku yang menangani ini. Mereka bersembilan tidak lemah, mereka berada di level yang sama dengan Mandala dan yang lainnya. Selain keunggulan mereka dalam jumlah, bahkan Mandala dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, mereka juga telah mengalami banyak halangan di sepanjang jalan, yang secara bertahap membangkitkan niat membunuh di hati Mu Chen. Sepertinya 3 pasukan Overlord bertekad untuk menghapus tempat tinggalmu mereka. Karena itu masalahnya, maka tidak perlu baginya untuk menahan diri terhadap mereka. Ekspresi Mu Chen tenang sebelum dia perlahan-lahan berdiri tanpa fluktuasi. Dia perlahan berjalan ke arah mereka bersembilan. Sombong. Ketika 9 penguasa bumi yang disempurnakan melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani mendatangi mereka sendirian, mata mereka dengan dingin bersinar saat mereka mencibir, jika Anda tidak tersesat dalam 3 tarikan napas, dataran domain utara akan menjadi kuburan Anda. Namun, Mu Chen tidak menanggapi hal itu, tetapi terus berjalan. Kamu sedang merayu kematian. Melihat bagaimana pidato mereka diabaikan, kemarahan muncul di hati 9 penguasa bumi yang sempurna. Karena kamu ingin mati, maka kami akan memenuhi keinginanmu. 2 penguasa bumi yang sempurna tidak bisa menahannya dan meraung dengan tawa. Menghentakkan kaki mereka, sosok mereka menyerbu ke arah Mu Chen bersama dengan energi spiritual yang kuat. 2 hantaman energi spiritual yang kuat meledak dari mereka dan menghantam tubuh Mu Chen. Tanah bergetar, dan ruang berfluktuasi. Namun, Mu Chen tetap bergeming dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip di tubuhnya. Bahkan serangan ganas dari 2 penguasa bumi yang disempurnakan tidak menyebabkan kerusakan padanya. Wajah kedua penguasa bumi yang disempurnakan itu tiba-tiba berubah, dan ketika wajah mereka berubah, siluet Mu Chen tiba-tiba muncul di atas mereka dengan kilau yang keluar dari pagoda ilahi di matanya. Tanpa ekspresi apapun, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menamparkan.
Sebuah telapak tangan telah menembus ruang angkasa dan menyapu kepala penguasa bumi yang disempurnakan, sementara tangan yang lain dengan lembut didorong ke arah dada penguasa bumi yang disempurnakan lainnya. Dua angin telapak tangan bertiup dengan lembut dan siluet Mu Chen dengan mudah melewati dua penguasa bumi yang disempurnakan saat dia menepuk tangannya. Boom! Salah satu dari dua penguasa bumi yang disempurnakan kepalanya pecah dengan darah muncrat keluar, sementara yang lain dadanya terbelah dengan darah dan daging berceceran dari punggungnya. Keributan di sini seketika berubah menjadi hening dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya membelalak dengan mata ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa dua penguasa bumi yang sempurna sebenarnya tidak dapat bertahan satu jurus pun dari Mu Chen dan terbunuh. Selain itu, ketegasan dan kekejaman Mu Chen telah menyebabkan rasa dingin yang pekat muncul di hati mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen yang tenang dalam ketakutan. Yang terakhir tetap tenang, seolah-olah dia baru saja menamparkan dua lalat. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa dalam dan tak terduga siluet muda ini. Kekuatannya juga telah jauh melampaui alam penguasa bumi yang sempurna. Dan di bawah tatapan keheranan itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tujuh penguasa bumi yang tersisa dengan suaranya bergema dengan rasa dingin yang menggigil, kalian semua bisa berkumpul. Bab 1357 memamerkan kekuatan. Saat angin dingin berhembus di dataran domain utara, banyak orang yang merasakan kedinginan di tubuh mereka. Namun, tatapan mereka terkumpul pada siluet muda sebelum rasa dingin membuat mereka sedikit gemetar. Di balik siluet itu, kedua mayat itu berangsur-angsur menjadi dingin. Beberapa saat yang lalu, kedua mayat itu adalah penguasa bumi yang sempurna. Tapi eksistensi yang begitu kuat begitu mudah dicabut dari kehidupan mereka bahkan tanpa mampu menahan satu pertukaran dengan siluet muda itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mearayan diri. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen, ketakutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah mendengar bahwa penguasa Mu Abode luar biasa, hanya ketika mereka menyaksikannya, mereka baru tahu betapa luar biasanya dia. Tidak heran Mu Abode berani ikut campur dalam hal ini. Aku khawatir kekuatan mereka tidak lebih lemah dari 3 tuan. Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Sepertinya akan ada pertempuran besar di dataran domain utara hari ini. Di tengah tatapan kaget itu, Mu Chen dengan lembut bertepuk tangan seolah-olah dia sedang mencoba untuk menghilangkan jejak darah yang tidak ada yang ada di tangan mereka. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ketujuh penguasa bumi yang terkejut. Tidak akan berkumpul. Sejak kultivasinya telah melangkah ke alam penguasa bumi semu, para penguasa bumi sempurna yang dianggap sebagai lawan tangguh baginya sebelumnya tidak lagi menjadi tantangan baginya. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, hanya dengan pagoda ilahi dan energi spiritualnya, dia telah melampaui penguasa bumi yang disempurnakan biasa. Belum lagi kemampuan penyegelan yang kuat dari pagoda ilahi. Menghadapi kemampuan penyegelan ini, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan terlihat lemah seperti ayam di matanya. Kamu berani membunuh mereka. Ketujuh penguasa bumi yang sempurna akhirnya pulih dari keterkejutan mereka sebelum mereka berteriak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan begitu tegas dan kejam. Saat dia bergerak, dia telah membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Selain itu, dua orang yang tewas itu berada tepat di bawah para pemimpin ketiga pasukan, memegang posisi tinggi. Mereka terkenal bahkan di domain utara, tapi mereka langsung dibunuh. Mu Chen tersenyum. Jika tidak, tidakkah kalian akan berpikir bahwa Mu Abodeku datang untuk bermain-main denganmu? Lebih jauh lagi, ini baru permulaan. Mu Chen tersenyum, membuat ketujuh penguasa bumi yang sempurna merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, membuat mereka merasa takut. Namun, Mu Chen tidak repot-repot berbicara banyak kepada mereka. Siluetnya kemudian menghilang sekali lagi. Samar-samar, seolah-olah seberkas cahaya kabur melayang di angkasa. Serang bersama. Tujuh penguasa bumi yang sempurna berteriak dengan keheranan di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tahu betapa menakutkannya Mu Chen. Jadi mereka tidak lagi terlihat sombong, karena mereka tahu bahwa mereka hanya bisa melawan iblis ini dengan bergandengan tangan. Dengan demikian, mereka bertujuh telah mengeluarkan tubuh surgawi berdaulat mereka tanpa ragu-ragu. Ketika tujuh sosok kolosal muncul, mereka menyapu badai energi spiritual ke seluruh wilayah ini. Siluet Mu Chen tidak berhenti sampai dia muncul di hadapan tubuh surgawi yang berdaulat. Kemudian dia mendorong telapak tangannya ke arah dada yang terakhir. Ketika telapak tangannya jatuh, sebuah kilau mengkristal bermekaran dan tubuh surgawi berdaulat yang sangat besar itu membeku. Energi spiritual yang tak terbatas juga dengan cepat meredup.
Tubuh surgawi berdaulat yang sangat besar itu langsung runtuh karena energi spiritual di dalamnya disegel, dan tidak lagi mampu menopang tubuh surgawi berdaulat. Ketika tubuh surgawi berdaulat runtuh, siluet yang menyedihkan terlontar dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah mengeluarkan tubuh surgawi berdaulat, dia masih tidak bisa mengambil satu langkah pun dari Mu Chen. Energi spiritual yang mengkristal yang tidak biasa sangat menindas, dan ketika baru saja bersentuhan dengan energi spiritual, itu telah menyegel dan menghancurkan tubuh surgawi berdaulat dari dalam keluar. Meskipun orang itu dengan cepat mundur, Mu Chen lebih cepat. Sebelum penguasa bumi yang sempurna lainnya dapat bereaksi, dia sudah muncul di hadapan orang itu dan melemparkan sebuah tinju ke arah dadanya. Lampu berkedip-kedip di tinjunya saat cahaya yang mengkristal menyembur keluar. Ketika cahaya yang mengkristal itu bersentuhan dengan penguasa bumi yang disempurnakan, cahaya itu telah menembus tubuh orang itu dan dengan cepat meredup. Meledak. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen samar-samar berkata. Cahaya yang mengkristal itu seperti puluhan ribu paku yang meledak dari tubuh penguasa bumi yang disempurnakan, menyebabkan orang itu meledak. Cahaya yang mengkristal berkedip-kedip di setiap bagian daging. Dengan energi spiritual yang disegel, tidak peduli seberapa besar vitalitas yang dimiliki oleh penguasa bumi yang disempurnakan. Saat dia kehilangan energi spiritualnya, dia akan menjadi lemah seperti orang biasa. Penguasa bumi yang sempurna lainnya telah jatuh. Mu Chen bahkan tidak melirik saat dia menghindari beberapa serangan energi spiritual yang datang ke arahnya sebelum dia menyerbu ke arah benda langit berdaulat lainnya. Saat energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka, 6 sosok besar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dan sebuah sosok kecil berkedip-kedip di antara mereka. Setiap kali sosok itu berkedip, akan ada sosok kolosal yang mundur, dan sosok kecil itu akan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan energi spiritual yang mengkristal untuk menghancurkan tubuh surgawi yang berdaulat. Setelah itu, dia akan mengejar orang di dalamnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Energi spiritual terus bergemuruh di seluruh langit dan bumi saat lingkungan sekitar menjadi sunyi. Sesekali, hanya suara orang yang menelan ludah yang terdengar. Meskipun sepertinya beberapa orang menargetkan Mu Chen, ritme beberapa penguasa bumi yang disempurnakan telah menjadi kacau. Setiap serangan yang mereka luncurkan akan membawa ketakutan, karena mereka tahu bahwa saat Mu Chen mengetahui kekurangan mereka, hasil mereka akan sama dengan rekan-rekan mereka sebelumnya. Tapi tidak peduli seberapa takutnya mereka menyadari dengan ngeri bahwa setelah beberapa menit, rekan-rekan di sekitar mereka telah berkurang. Jumlah mereka telah berkurang menjadi 4 orang dari 7 orang. Itu berarti 3 dari mereka telah gugur dari awal pertarungan hingga sekarang. Selain itu, lawan mereka bahkan belum mengeluarkan Sovereign Celestial Body-nya. Pada saat ini, 4 orang yang tersisa merasa sangat takut di dalam hati mereka. Mereka mengerti bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang menakutkan hari ini, dan mereka praktis tidak berada di level yang sama. Lari. Semangat juang mereka langsung lenyap dan mereka berempat mundur pada saat yang bersamaan. Mereka tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka mungkin akan mati di sini. Mencoba lari sekarang. Sedikit terlambat. Mu Chen memandang keempat siluet itu dan samar-samar tersenyum tanpa kehangatan dalam senyumnya. Dia tahu bahwa jika kediamanmu ingin bangkit, maka dia harus mengintimidasi orang lain, dan saat ini, penguasa bumi yang disempurnakan yang telah mengirim diri mereka sendiri adalah target terbaik. Dengan demikian, sosoknya berkedip-kedip, mengejar 4 sosok besar dengan matahari yang mengkristal berkumpul di telapak tangannya yang memiliki kekuatan tak terbatas. Merasakan fluktuasi yang menakutkan dari matahari yang mengkristal, wajah keempatnya menjadi pucat. Mereka tidak bisa diganggu dengan wajah mereka dan mulai berteriak, "Guru Sekte, selamatkan aku." Suara mereka diselimuti oleh energi spiritual saat mereka bergema. Mereka awalnya tidak ingin mencari bantuan, karena itu akan mempermalukan mereka. Namun, mereka tidak bisa terlalu peduli. Jika mereka masih tidak meminta bantuan, mereka semua mungkin akan dikubur di sini. Mendengar teriakan mereka, Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum sebelum dia mempercepat kecepatannya dan matahari yang mengkristal ditembakkan ke arah 4 siluet. Beraninya kau. Tepat ketika matahari yang mengkristal hendak menyelimuti 4 siluet, 3 teriakan bergema seperti guntur yang bergemuruh dengan 3 sinar yang melesat di angkasa sebelum mereka turun dengan kekuatannya yang kuat dan bertabrakan dengan lari yang mengkristal. Menghadapi 3 serangan yang menakutkan, matahari yang mengkristal hampir hancur, tetapi senyum dingin muncul di bibir Mu Chen sebelum dia menjentikkan jarinya. 4 sinar yang mengkristal telah terpisah dari matahari, menghindari 3 sinar energi spiritual, dan melesat ke arah penguasa bumi yang disempurnakan yang merasa rileks setelah mereka diselamatkan.
Ketika kilau yang mengkristal itu melesat ke dalam tubuh mereka, ekspresi mereka membeku dan rasa takut muncul di wajah mereka saat energi spiritual dalam tubuh mereka membeku dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh surgawi sovereign mereka hancur dan keempat siluet itu terlihat. Mereka semua memuntahkan seteguk darah saat mereka jatuh dari langit, kemudian mereka memuntahkan beberapa seteguk darah lagi. Dari penampilannya, mereka praktis setengah mati, tetapi mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Seluruh dataran domain utara terdiam dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa dari 9 penguasa bumi yang disempurnakan, 5 di antaranya telah mati, dan 4 di antaranya terluka hanya dalam waktu hampir 1 dupa. Lebih jauh lagi, para pemimpin dari Sekte Awan-Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas harus bergerak untuk melindungi 4 orang yang tersisa. Seberapa menakutkankah penguasa kediamanmu ini? Di bawah semua tatapan terkejut, Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik ke arah 4 penguasa bumi yang sempurna yang terluka parah sebelum mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, tahu bagaimana merasakan sakit hati sekarang. Pada saat ini, hilangnya penguasa bumi yang disempurnakan dari 3 kekuatan dapat dianggap sebagai fondasi mereka terguncang. 3 suara tawa bergema dari kedalaman dan semua orang bisa merasakan niat membunuh yang menakutkan di dalam suara tawa itu. Setelah itu, ruang tiba-tiba terdistorsi dan semua orang terkejut melihat 3 siluet yang perlahan-lahan melangkah keluar. Ketiga siluet itu diam-diam berdiri di langit sambil memancarkan tekanan menakutkan yang jauh melampaui alam berdaulat bumi puncak. Sudah ada jejak alam berdaulat surgawi di dalam diri mereka. Pada saat ini, tatapan Mu Chen juga tertuju pada mereka. Selain penguasa awan ungu, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas, siapa lagi mereka? Kalian akhirnya muncul. Bab 1358 3 Penguasa. Ketika ketiga siluet itu muncul, seluruh wilayah menjadi hening. Semua orang melihat dengan ketakutan di wajah mereka. Itu karena ketiga siluet itu adalah eksistensi terkuat di domain utara, dan di saat yang sama, mereka juga pemimpin dari 3 kekuatan, penguasa awan ungu, Yang Mulia Catatan Guntur, dan Kaisar Elang Emas. Ketiga nama itu bahkan telah bergema di seluruh benua hukum. Di domain utara, mereka adalah penguasa yang tidak ada yang berani menentang. Mu Chen menatap ketiga siluet itu. Yang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya dengan jubah putih berkibar di udara dan terlihat halus. Namun, pupil violetnya tampak begitu mempesona sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Pria yang berada di tengah adalah seorang pria botak dengan telinga besar yang mengenakan jubah abu-abu. Lengan bajunya sangat longgar dan memancarkan getaran samar. Meskipun ada senyum lembut di wajahnya, semua orang bisa melihat kedinginan di matanya. Orang yang berdiri di sebelah kanan mengenakan jubah abu-abu dan tampak tegas. Dia memiliki hidung mancung dan kedua matanya berkilauan emas samar, tatapannya setajam pisau yang sepertinya bisa menembus jantung orang lain. Mereka memancarkan fluktuasi kuat yang serupa yang menyebabkan ruang bergetar. Fluktuasi energi spiritual yang melonjak juga menjadi tenang saat mereka saling bersentuhan. Hanya dengan berdiri di sana membuat orang lain memiliki persepsi yang salah bahwa mereka menyatu dengan langit dan bumi. Rasanya jika mereka melepaskan serangan, itu akan mirip dengan langit dan bumi yang meluncurkan serangan sendiri. Mata Mu Chen menyipit. 3 penguasa sudah mulai melakukan kontak dengan alam berdaulat surgawi. Meskipun mereka dianggap sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, penguasa bumi yang disempurnakan lainnya memucat dibandingkan dengan mereka. Meskipun Mu Chen dengan mudah menghancurkan tim-tim penguasa bumi yang disempurnakan sebelumnya, mereka bertiga juga bisa melakukannya dengan cepat. Mandala, Ling Xi, dan yang lainnya juga terkejut sebelum mereka muncul di samping Mu Chen. Mereka melihat ketiga siluet itu dengan ketakutan. Ketiga orang itu benar-benar penguasa domain utara. Mereka cukup mampu, hampir setingkat dengan 4 Master Aula dari Istana Surga Kuno sekarang. Mandala berkata dengan lembut dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan ekspresi terkejut, Mu Chen bertanya dengan heran, jadi 4 Master Aula dari Istana Surga Kuno juga telah menyentuh alam berdaulat surgawi. Dia selalu menganggap bahwa keempat Hall Master itu hanya penguasa bumi yang disempurnakan. Mandala memutar matanya sebelum dia menjawab, mereka berempat, bagaimanapun juga, diasuh oleh Kaisar Surgawi. Jika Istana Surga Kuno masih ada untuk waktu yang lebih lama sebelum klan iblis menyerangnya, mereka berempat pasti sudah berada di alam kedaulatan surgawi. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Sejak dia bisa dengan mudah membantai penguasa bumi yang disempurnakan, dia sudah mulai merasa sedikit tidak biasa dengan kekuatan Istana Surga Kuno. Mereka memiliki Kaisar Surgawi, yang merupakan eksistensi di alam penguasa surgawi suci. Namun, kekuatan bertarung di bawahnya sedikit lebih lemah.
Jika keempat Hall Master hanya penguasa bumi yang disempurnakan biasa, maka mereka bahkan tidak mampu mengurus situasi domain utara saat ini. Tapi jika mereka adalah eksistensi yang telah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi, maka mereka hampir tidak cukup kuat. Tapi dibandingkan dengan Kaisar Surgawi, mereka masih sedikit terlalu lemah. Baik di zaman kuno atau saat ini, penguasa surgawi bukanlah keberadaan yang mudah ditemukan karena mereka mewakili sebuah yayasan. Lihat saja Istana Pertempuran Surga Barat. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat adalah penguasa surgawi abadi puncak, dia tidak memiliki penguasa surgawi lain di bawahnya, kan? Mandala menggelengkan kepalanya, karena dia tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia melamun. Setiap penguasa surgawi mewakili sebuah yayasan, dan meskipun ada banyak kekuatan di dunia seribu dewa, banyak kekuatan hanya memiliki sekitar satu atau dua penguasa surgawi. Sebaliknya, melihat klan-klan kuno itu, seperti klan Buddha kuno, jumlah mereka jauh lebih tinggi, dan dari tingkat tertentu, itu bisa dianggap sebagai fondasi mereka. Ketiga orang ini sangat kuat, dan bahkan di Istana Haven kuno, mereka bisa bertarung untuk posisi kepala istana. Mandala berkata dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun Mu Chen dengan mudah menunjukkan kekuatannya, ini bukan permainan. Jika Mu Abode ingin memasuki kursi salah satu penguasa domain utara, maka dia harus merebutnya dari ketiganya. Jika dia gagal, maka semua orang yang bersamanya, bersama dengan Mu Abode, akan menjadi abu. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan jejak aura berbahaya yang datang dari mereka bertiga. Ternyata, target mereka adalah Mu Abode, dan pertempuran besar tidak bisa dihindari. Ketika penguasa awan Valet, Yang Mulia Catatan Petir, dan Kaisar Elang Emas muncul, mereka bertiga menatap Mu Chen dengan niat membunuh berkedip-kedip di kedalaman mata mereka. Kesembilan penguasa bumi yang sempurna itu semuanya adalah bawahan mereka, tetapi Mu Chen dengan kejam membunuh setengah dari mereka, dan itu adalah harga yang membuat mereka merasa sakit di hati mereka. Mereka telah meremehkan Mu Chen, dan juga betapa tegasnya dia. Violet Cloud Lord dengan menakutkan menatap Mu Chen sebelum dia perlahan berkata, "Haha, bagus. Sudah lama sekali sejak Sekte Awan Violet saya mengalami kerugian seperti itu. Kamu benar-benar sesuatu." Dari 6 penguasa bumi yang disempurnakan dari Sekte Awan Violet, 3 di antaranya disegel oleh Mu Chen, dan dari 3 yang tersisa, 2 terbunuh dan 1 terluka parah. Praktis semua hierarki yang lebih tinggi dari Sekte Awan Violet dimusnahkan oleh Mu Chen. Melihat tatapan dingin Sekte Awan Violet, Mu Chen samar-samar tersenyum. Sekte Awan Violet Anda datang ke kediamanmu saya dan bertindak dengan sombong, jadi kalian memikul semua tanggung jawab. Tatapan Violet Cloud Lord berubah menjadi dingin sebelum dia mencibir. Tempat tinggalmu yang kecil adalah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh Sekte Awan Ungu dengan lambaian tanganku. Namun, kau berani bertindak begitu sombong di hadapanku. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, sangat disayangkan bahwa Sekte Awan Violetmu yang dimusnahkan sekarang. Menghadapi niat membunuh dari Violet Cloud Lord, Mu Chen tidak meringkuk, tetapi membantah dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa tanda-tanda mundur sekarang hanya akan membuat lawannya melangkah lebih jauh. Seluruh dataran domain utara terdiam dengan orang-orang di sekitarnya melihat konfrontasi antara Mu Chen dan Raja Awan Ungu. Mereka gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Mereka tahu bahwa keduanya tidak ada yang bisa dipaksakan, dan jika mereka bertarung bersama, itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Haha. Mendengar kata-kata Mu Chen, Violet Cloud Lord tidak bisa menahan tawa dengan niat membunuh yang pekat memenuhi matanya, menyebabkan suhu antara langit dan bumi turun. Yakinlah, aku secara pribadi akan bergerak setelah hari ini dan membantai seluruh Mu Abodemu. Penguasa awan Violet memusatkan pandangannya pada Mu Chen dengan senyum buas muncul di sudut bibirnya. Wilayah utara Anda juga akan berubah menjadi lautan darah di bawah kemarahan saya. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang berdosa di wilayah utara, dan semua ini karena ketidaktahuan dan kebodohanmu. Merasakan niat membunuh dingin Violet Cloud Lord, tidak ada riak di wajah Mu Chen. Dia dengan lembut berkata, "Peker yang berisik. Jika mulutnya efektif, maka kamu pasti sudah mendominasi seluruh benua hukum." Bibir orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Mereka jelas tidak menyangka bahwa penguasa Mu Abode yang masih muda itu tidak hanya kejam dengan caranya, tapi mulutnya juga kejam dan hampir membuat penguasa awan Violet menjadi gila. Mereka mengintip ke arah Violet Cloud Lord dan melihat kemarahan memancar dari mata yang terakhir. Bahkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah kemarahannya dengan retakan yang menyebar. Namun, ketika niat membunuh telah mencapai batas di hati Violet Cloud Lord,
ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, seperti ketenangan sebelum badai. Dia tidak melihat Mu Chen tetapi berbalik untuk melihat Yang Mulia Catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas. Aku akan membiarkan bajingan ini melihat bagaimana aku mencabik-cabiknya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas bisa dianggap sebagai musuh. Tapi dengan kemunculan Mu Chen, sang penantang, mereka untuk sementara melepaskan dendam mereka untuk membunuh penantang ini terlebih dahulu. Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas saling bertukar pandang sebelum mereka menyipitkan mata. Kami akan membiarkan Valet Cloud Lord bergerak lebih dulu untuk mengajari anak nakal yang sombong ini. Pada saat ini, niat membunuh dalam diri Valet Cloud Lord telah mencapai batasnya. Meskipun penguasa kediaman Mu masih muda, dia memiliki beberapa kemampuan, dan itu baik bagi Valet Cloud Lord untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Jika anak nakal itu menunjukkan tanda-tanda kekalahan, maka mereka akan mencari kesempatan untuk membunuhnya sebelum membagi Mu Abode di antara mereka sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, kediaman Mu tidak akan ada lagi di wilayah utara. Penguasa Awan Valet dengan tenang menganggukkan kepalanya. Meskipun Mu Chen sedikit aneh, dia tidak terlalu takut. Yang dia takutkan adalah bahwa dua orang lainnya akan mengambil kesempatan untuk bergerak melawannya. Dalam pandangannya, mereka ingin menyingkirkannya, begitu juga dengan Mu Abode ini. Memalingkan kepalanya, pupil ungunya berkedip-kedip saat dia menatap Mu Chen. Karena itu masalahnya, maka apakah Anda siap untuk mati? Bab 1359 melawan penguasa awan ungu. Apakah kamu siap untuk mati? Suara Valet Cloud Lord dengan tenang terdengar di antara langit dan bumi. Jika itu adalah orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, maka akan ada banyak orang yang tertawa sekarang. Itu karena, di domain utara ini, selain dari dua tuan lainnya, sisanya hanya bisa menunggu kematian mereka dari Sekte Awan Ungu. Tapi, mungkin ada orang ketiga sekarang. Di bawah pandangan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen tidak memperhatikan penguasa Awan Valet. Dia berbalik untuk melihat Yang Mulia Catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas sambil tersenyum. Kalian tidak berniat untuk datang padaku bersama-sama. Dia secara alami dapat mengetahui niat membunuh yang mereka berdua miliki untuknya. Tapi yang mengejutkan, mereka tidak bergerak, tapi malah memprovokasi dia. Di dataran domain utara, wajah semua orang bergerak-gerak. Mu Chen ini benar-benar percaya diri dan sombong. Tidak hanya dia memprovokasi Valet Cloud Lord, dia bahkan ingin melawan Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas juga. Mereka percaya bahwa jika ketiga tuan itu bergerak, bahkan Mu Chen pun akan mati hari ini. Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas menyipitkan mata mereka pada tindakan Mu Chen dengan cahaya dingin berkumpul di kedalaman mata mereka. Mereka menatap Mu Chen seolah-olah mereka ingin melihatnya, karena mereka tidak tahu mengapa Mu Chen begitu sombong. Menghadapi tatapan mereka, Mu Chen tersenyum tanpa rasa takut di matanya tetapi niat bertarung yang berkobar. Melihatnya, tatapan Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas berkedip-kedip. Karena Mu Chen bisa tetap tenang saat ini, itu berarti dia sombong atau dia sangat percaya diri. Sebagai penguasa domain utara, mereka secara alami berhati-hati dalam tulang mereka. Jadi, mereka merasa itu adalah yang terakhir. Yang Mulia Catatan Guntur tersenyum. Kau hanyalah mangsa dari penguasa Awan Valet. Kami berdua tidak dalam posisi yang baik untuk ikut campur. Apakah Mu Chen gila atau dia benar-benar semampu itu? Valet Cloud Lord akan menjadi orang yang mengujinya, sementara mereka hanya menilai kemampuan Mu Chen. Saat ini, mereka tidak tahu dengan jelas tentang kemampuan lawan mereka. Bagaimana jika mereka dengan ceroboh bergerak dan Mu Chen memutuskan untuk membunuh mereka semua bersama-sama? Bukankah mereka semua akan terlibat di dalamnya? Mereka dengan tenang berdiri untuk menonton, dan begitu mereka selesai menyelidiki cara Mu Chen, mereka akan memberi tahu Mu Chen harga untuk bertindak seperti orang bodoh di depan mereka. Mu Chen tidak bergerak, tetapi memandang mereka berdua dan tersenyum. Sayang sekali. Penguasa Awan Valet menyipitkan matanya. Kamu akan mati, jadi mengapa kamu repot-repot berpura-pura dan berakting? Mu Chen tersenyum. Karena itu masalahnya, maka biarkan aku mengalami sendiri betapa kuatnya seseorang yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat surgawi. Ketika dia selesai berbicara, pagoda ilahi mekar di matanya dan energi spiritual di tubuhnya menyapu pagoda ilahi, mengubah dan memperkuat sebelum kembali ke tubuhnya. Cahaya yang mengkristal keluar dari tubuhnya, menyebabkan jubahnya berkibar saat tingkat energi spiritualnya melonjak. Hanya dalam beberapa saat, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Mu Chen telah melampaui para ahli penguasa bumi yang disempurnakan puncak biasa. Seluruh wilayah menjadi gempar. Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi semu yang disempurnakan,
tetapi bagaimana energi spiritual yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari penguasa bumi yang disempurnakan puncak. Lebih jauh lagi, energi spiritualnya yang mengkristal sangat tidak biasa. Saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul di dalam tubuhnya, Mu Chen perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan melemparkan sebuah tinju. Tinju besar yang mengkristal terbang keluar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan ruang meledak. Itu seperti komet saat bersiul ke arah penguasa awan ungu. Menghadapi tinju ganas Mu Chen, Violet Cloud Lord mencibir sebelum dia menyatukan kedua tangannya dan menyambut serangan Mu Chen tanpa pertahanan. Ketika tinju itu menghantam tubuh Violet Cloud Lord, ruang angkasa bergetar dan hancur. Saat tinjunya memudar, semua orang menyipitkan mata untuk melihat bahwa Violet Cloud Lord bahkan tidak bergeming dari keadaannya, seolah-olah tinju Mu Chen bahkan tidak bisa menggerakkannya. Mu Chen, yang tak terkalahkan, akhirnya dihentikan. Seperti semut, penguasa awan Violet dengan dingin tersenyum. Mata yang mulia Thunder Note dan Kaisar Elang Emas berkedip-kedip. Mungkinkah orang ini memalsukan kekuatannya? Dia bahkan tidak bisa mengguncang pertahanan Violet Cloud Lord. Di bawah semua tatapan itu, Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan sedikit terkejut sebelum dia tersenyum. Sungguh, benar-benar seseorang yang telah bersentuhan dengan kedalaman alam berdaulat surgawi. Alam kedaulatan surgawi yang legendaris bisa menjadi satu dengan langit dan bumi untuk membentuk pertahanan yang kuat di sekitar mereka. Langit dan bumi menghilangkan sebagian besar kekuatan serangan lawan mereka, dan itulah arti dari apa yang disebut, menyatu dengan langit dan bumi. Penguasa awan Violet jelas telah menghilangkan serangan Mu Chen ke langit dan bumi dan hanya menanggung sebagian dari serangan itu. Jadi wajar jika dia bisa menahan serangan itu. Di masa lalu, Mu Chen tidak pernah mengalami pertarungan dengan para ahli yang pernah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi, jadi dia secara alami ingin menyelidikinya terlebih dahulu. Kamu memiliki penglihatan, tapi sayang sekali kamu terlambat. Wajah Violet Cloud Lord gelap dengan niat membunuh berkumpul di matanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bicaralah ketika kamu benar-benar bisa menjadi satu dengan langit dan bumi setelah melangkah ke alam berdaulat surgawi. Saat ini, yang palsu dengan langit dan bumi tidak sekuat yang kamu bayangkan. Orang bodoh yang sembrono, kamu masih berani berbicara begitu sombong sekarang. Penguasa awan Violet berkata dengan menakutkan. Mu Chen tidak memperhatikannya, tetapi membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya ungu keemasan meledak dan terbentuk menjadi siluet besar. Itu adalah tubuh emas abadi. Rune ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuh emas abadi. Mereka seperti naga yang terpisah dari sosok kolosal dan melingkar di sekelilingnya. Rune Dewa Abadi, busur emas abadi. Mu Chen mengulurkan tangannya dan ratusan rune keabadian ilahi bersiul dan berkumpul di telapak tangannya sebelum busur emas besar terbentuk. Memegang busur emas, dia dengan acuh tak acuh menatap Dewa Awan Ungu saat dia menarik talinya. Cahaya keemasan keunguan memadat di busur sebelum panah emas terkondensasi dengan rune yang dalam menutupinya. Pada saat yang sama, jubah Mu Chen bergetar dan cairan emas terbang keluar, menyelimuti anak panah emas. Cairan emas itu langsung membeku dan cahaya keemasan pada anak panah itu meredup. Tidak lagi menyilaukan seperti sebelumnya dan bahkan menjadi tenang. Cairan itu secara alami adalah cairan pemecah roh Vajra yang telah dibeli Mu Chen dengan poin pembunuh iblisnya. Anak panah itu diarahkan ke arah penguasa awan ungu. Mu Chen tersenyum. Tunjukkan padaku bagaimana kamu berdiri diam lagi. Dia melepaskan anak panah dan sinar emas samar melesat keluar, menarik banyak tatapan dalam prosesnya. Tepat ketika sinar emas melesat keluar, Violet Cloud Lord menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan ketajaman yang luar biasa datang ke arahnya yang membuat kulitnya merasakan sakit yang menyengat. Kejutan muncul di hatinya. Kekuatan panah Mu Chen sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani, meskipun berada di alam langit dan bumi. Orang ini benar-benar agak mampu. Wajah Violet Cloud Lord menjadi gelap saat cahaya keemasan berkembang di matanya. Dia tidak berani menjadi lambat. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghentakkan kakinya dan cahaya ungu menyebar. Sebuah siluet ungu terbentuk di belakangnya. Itu secara alami adalah tubuh surgawi berdaulat yang telah dia kembangkan. Jari perebut bintang Kaisar Violet. Penguasa awan Violet berteriak saat segelnya berubah. Kedua jarinya menjulur ke udara. Siluet ungu juga menjulurkan kedua jarinya, diselimuti kilau ungu saat ia membentuk langit berbintang ungu seolah-olah ia mencoba memetik bintang-bintang dengan jari-jarinya. Gerakan penguasa awan ungu ini langsung menimbulkan kegemparan. Semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu jurus terakhir Violet Cloud Lord, yang dia gunakan saat ini. Terbukti, serangan dari Mu Chen telah membuat Violet Cloud Lord merasa terancam.
Di bawah semua perhatian, sinar emas samar melesat melintasi cakrawala dan berbenturan dengan jari-jari ungu dalam beberapa tarikan napas. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada bentrokan itu. Bab 1360 Ancaman Panah Emas. Suara busur yang dipetik bergema di antara langit dan bumi saat sinar emas redup yang terbang melintasi cakrawala bertabrakan dengan jari-jari ungu. Dalam sekejap kontak itu, ruang angkasa hancur dan pecahan-pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, meninggalkan jejak di ruang sekitarnya dalam jarak mil yang tak terhitung banyaknya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tabrakan antara keduanya dan mereka dapat mengatakan bahwa baik Mu Chen dan penguasa awan ungu telah mengeluarkan semua kekuatan mereka, tanpa niat untuk menyelidiki. Dengan demikian, konfrontasi ini dapat melihat garis bawah dari keduanya. Jari-jari ungu memancarkan angin topan ungu yang dahsyat dengan keributan besar, sementara sinar cahaya keemasan samar dan terlihat lemah, tetapi tidak bergeming sama sekali dalam konfrontasi. Siluet Violet Cloud Lord melayang di langit. Dia menatap sinar keemasan yang redup dengan ekspresi gelap. Dia bisa merasakan bahwa sinar emas yang memiliki aura berbahaya tidak melemah sama sekali. Anak nakal ini benar-benar sedikit tidak normal. Penguasa awan Violet bergumam pada dirinya sendiri. Mu Chen telah mengandalkan kekuatannya sebagai penguasa bumi semu dan mengejutkan semua orang. Dia telah menunjukkan kekuatan yang dapat bersaing dengan mereka yang telah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi. Tatapan Raja Awan Ungu berkedip-kedip sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan dia membentuk segel dengan satu tangan. Aura ungu berkumpul di jari-jari ungu dan langit berbintang ungu meluas. Dilihat dari jauh, tampak seperti langit berbintang yang realistis dengan bintang-bintang ungu yang terus berputar yang memancarkan kekuatan yang mencengangkan. Seiring dengan kekuatan jari ungu yang meluas, sinar emas akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda ditekan. Wajah Liu Tiandao dan para ahli lain dari Mu Abode berubah setelah melihat pemandangan ini dan kepalan tangan mereka mengepal. Hati mereka semua ditarik ke tenggorokan mereka. Mereka tahu makna di balik konfrontasi ini. Jika Mu Chen berhasil, itu akan membuktikan bahwa dia mampu bersaing dengan orang-orang seperti penguasa awan Violet. Tapi jika dia gagal, Yang Mulia Thunderknout dan Kaisar Elang Emas pasti tidak akan ragu-ragu untuk melangkah ke Mu Chen dan kediamanmu mereka. Di bawah semua tatapan gugup, tatapan Mu Chen juga tertuju pada angin Violet yang perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Kekuatan yang terpancar darinya benar-benar telah mencapai ketinggian yang menakutkan, dan dia pasti akan kalah jika dia masih berada di alam berdaulat bumi raya. Tapi sayang sekali, dia telah tumbuh jauh lebih kuat sejak saat itu. Dia mengangkat jarinya dan dengan lembut mengetuk ke arah sinar emas dengan suara yang keluar dari bibirnya, hancurkan. Ketika suaranya terdengar, sinar emas itu tampaknya telah melepaskan semua perlawanan dan bersinar seperti matahari keemasan saat menyala. Ketajamannya yang luar biasa juga membumbung tinggi ke angkasa, seakan-akan bisa menembus langit dan bumi. Anak panah emas itu bergetar hebat dengan rune kuno yang muncul pada batang anak panah sementara rune spiral muncul di ujungnya. Saat panah emas bergetar, banyak orang dapat mendengar garis samar dan mereka melihat sinar emas itu langsung menembus jari ungu itu, bahkan angin kencang yang menakutkan tidak dapat menghalangi panah itu. Kegemparan meledak di antara langit dan bumi. Apa? Wajah Violet Cloud Lord berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka serangan Mu Chen menjadi begitu kuat hanya dalam sekejap. Saat sinar itu menembus ruang angkasa, sinar itu terbang menuju Violet Cloud Lord hanya dalam beberapa tarikan napas. Melihat sinar emas itu, wajah Violet Cloud Lord berubah menjadi muram saat bahaya besar datang ke arahnya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Melepaskan teriakan, sosok ungu di belakangnya mengacungkan tinjunya dan tinju ungu itu menutupi matahari. Dia juga telah mundur. Panah emas dan kepalan tangan ungu berbenturan, tetapi tabrakan yang dahsyat itu tetap tidak bisa menghalangi panah emas. Oleh karena itu, kepalan tangan siluet ungu itu tiba-tiba hancur pada saat itu juga. Saat siluet raksasa ungu itu mundur, seluruh lengannya hancur. Tetapi, setelah lengannya hancur, energi dari panah emas itu pun akhirnya terkuras habis dan hancur. Cairan emas mengalir turun, lalu terbang kembali ke Mu Chen. Benar-benar layak menjadi bahan yang diperlukan untuk artefak suci yang tak tertandingi. Mata Mu Chen berbinar saat dia melihat cairan pemecah roh Vajra. Keuntungan sebelumnya secara praktis dicapai dengan setengah pekerjaan, dan jika bukan karena cairan pemecah roh Vajra, panah Mu Chen tidak akan bisa menghancurkan tangan badan surgawi penguasa awan Violet, meskipun mampu membuat yang terakhir terlihat buruk. Saat cairan emas mengalir di tangan Mu Chen seolah-olah masih hidup, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Violet Cloud Lord dan melihat bahwa wajah yang terakhir pucat dan gelap. Kali ini bukan lagi gigitan semut, kan? Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia melihat ke arah Violet Cloud Lord.
Wajah Violet Cloud Lord bergerak-gerak. Meskipun dia mengamuk di dalam hatinya, dia tidak punya cara untuk membantah karena semua orang telah menyaksikan bagaimana dia dipaksa masuk ke dalam kondisi ini oleh serangan Mu Chen. Sepertinya kamu masih belum yakin. Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan senyum tipis sebelum dia membentuk segel dengan satu tangan. 100 rune dewa abadi lainnya berkumpul dan membentuk busur lain. Menarik tali busur, sinar emas lainnya terbang keluar. Di saat yang sama, cairan pemecah roh Vajra juga telah memisahkan seutas benang dan menyelimuti ujung anak panah. Lagi, anak panah lain melesat ketika Mu Chen mengangkat tangannya. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, semua orang melihat 100 rune dewa abadi lainnya terbentuk menjadi busur lain. Saat tali busur bergetar, anak panah lain terbang keluar. Hanya dalam 10 tarikan nafas ganjil, Mu Chen dikelilingi oleh cahaya keemasan sebelum 10 sinar keemasan terbang keluar dan menyelimuti ke arah penguasa awan ungu. Ketika 10 anak panah emas menyelimuti, wajah Violet Cloud Lord berubah setelah melihat ini, karena dia sudah merasakan kekuatan anak panah itu. Dengan 10 anak panah yang datang, itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menanggungnya jika dia diserang. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda dan meraung panjang. Sinar ungu melesat keluar dari mulutnya dan terbentuk menjadi awan yang menyelimuti dirinya. Awan Dewa Violet. Melihat awan ungu itu, keributan meledak di antara langit dan bumi. Semua orang di wilayah utara tahu bahwa penguasa awan Violet memiliki artefak suci semu yang dikenal sebagai awan Dewa Violet. Itu adalah sein artefak pertahanan yang sangat kuat dan bahkan ketika tersebar, sulit bagi seorang ahli dengan level yang sama untuk memecahnya. Tapi penguasa awan Violet jarang menggunakan artefak suci semu ini, biasanya. Namun, dia telah menggunakannya hari ini, jadi orang bisa melihat betapa berbahayanya Mu Chen. Ketika Yang Mulia Thunder Knot dan Kaisar Elang Emas melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Kekuatan mereka hanya bisa dianggap berada di level yang sama dengan Violet Cloud Lord, dan bahkan jika Violet Cloud Lord dipaksa sampai saat ini, itu berarti Mu Chen memiliki kemampuan untuk mengancam mereka. Sepertinya kita telah meremehkan orang ini. Mereka bertukar pandang dengan cahaya dingin mengalir di mata mereka yang berkedip-kedip. Di bawah keributan, sinar emas menghantam awan ungu, mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat ruang angkasa terus-menerus runtuh. Bahkan awan ungu pun bergulung-gulung di bawah tumbukan itu. Namun, pertahanan awan ungu itu benar-benar menakutkan. Hanya butuh satu anak panah untuk membuat Violet Cloud Lord dalam kondisi yang mengerikan, tapi dengan perlindungan awan ungu, 10 anak panah emas hanya menyebabkan awan ungu sedikit melemah. Melihat awan yang bergulung, Violet Cloud Lord mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen sebelum dia dengan menakutkan berkata, "Anak nakal, seranganmu sangat kuat, tapi berapa banyak lagi yang bisa kamu lepaskan?" Bagaimanapun, Violet Cloud Lord adalah seseorang yang pernah bersentuhan dengan alam berdaulat surgawi, jadi penglihatannya tidak buruk. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Mu Chen, dia tidak bisa melepaskan serangan seperti itu tanpa henti, karena dia hanya penguasa bumi semu yang sempurna. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah bersembunyi di awan ungu dan menunggu sampai lawannya kelelahan, lalu dia bisa dengan mudah membunuh Mu Chen. Secara alami, metode ini mungkin membuatnya kehilangan muka, tapi apa penghinaan seperti itu dianggap selama dia bisa menang? Mendengar kata-kata itu, Mu Chen tersenyum sebelum dia menganggukkan kepalanya. Memang, serangan ini benar-benar melelahkan. Dengan kekuatannya saat ini, 10 anak panah emas ganjil sudah menjadi batasnya. Seringai muncul di bibir Violet Cloud Lord. Selama Mu Chen mengungkapkan kekurangan sekecil apapun, maka sudah waktunya baginya untuk membalas. Tapi sebelum seringai itu menyebar di bibirnya, dia melihat senyum abnormal Mu Chen dan yang terakhir mulai membentuk segel. Ketika dia membentuk segelnya, ruang berfluktuasi di samping Mu Chen dan hitam, dan siluet berjubah putih perlahan muncul. Seiring dengan kemunculan Mu Chen berjubah hitam dan putih, mereka mengangkat kepala mereka dan rune abadi ilahi mulai mengembun dari mereka. 2 busur lagi terbentuk. Ketika mereka menarik tali busur, mereka mengunci ke penguasa awan ungu. Dengan senyum tipis, suara Mu Chen perlahan terdengar di antara langit dan bumi, "Sekarang, coba lihat berapa lama kulit penyu ini bisa melindungimu." Seketika, cibiran pada Violet Cloud Lord membeku.